saya mencoba buah naga ini seperempat, kok enak sekali, uang masih belum habis kok sudah panen lagi seperti itu. Produktivitas tanaman ini sangat cepat sekali karena bisa panen tiap bulan. Syarat buah naga berbuah itu harus kena sinar matahari lebih dari 14 jam. Pasar menerima, kemudian semua petaninya sejahtera, panen semua itu meledak itu di tahun 2018. Kita harus terus berinovasi karena dunia ini terus berubah. Informasi, teknologi terus berkembang dan kita harus mengikuti semua itu. Nama saya Edi Lusi, saya petani buah naga berasal dari Banyuwangi. Saya memulai menanam buah naga sejak tahun 2010. Pada waktu itu belum ada orang nanam buah naga di Indonesia, apalagi di Banyuwangi. Jadi kita mengawali di kampung ini kita mengawali buah naga itu dari mulai bersama teman-teman, mencoba untuk membuka komoditi ini menjadi komoditi yang insya Allah menjadi masa depan. Waktu itu belum terpikirkan untuk seperti itu. Akhirnya hampir 15 tahun ini terjawablah semuanya. Buah naga menjadi komoditi andalan kita. Sebelumnya saya nanam banyak sekali, dari mulai cabai, semangka, melon sudah pernah. Sebelum ini saya nanam jeruk. Kemudian saya mencoba buah naga ini seperempat, kok enak sekali, uang masih belum habis kok sudah panen lagi seperti itu. Akhirnya lahan jeruk saya bongkar, saya ganti buah naga. Perlahan-lahan saya ganti. Semua akhirnya menjadi buah naga. Tidak ada komoditas lain sekarang. Kemudian setelah kita membuka pasar, permintaan semakin kuat. Sedangkan buah naga itu hanya 6 bulan panen, 6 bulan tidak. Kemudian kita membuat inovasi di tahun 2013 dengan memakai sistem perlampuan. Dengan sistem perlampuan ini, kita pun menemukannya pun tidak sengaja waktu itu. Buah naga yang ketika di luar musim, mengapa buah naga yang di dekat LPG itu kok bisa berbuah, sedangkan yang lain tidak berbuah. Nah, kemudian kita mencoba untuk menambah lampu, ternyata ada hasil. Dan ternyata memang buah naga itu kalau ingin berbuah terus di luar musim pun harus ditambahi lampu. Kita mencoba eksperimen dengan lebih untuk meluas lagi. Dari mulai menambah lampu, kita ibaratnya satu lahan kita kasih lampu. Analisis ini karena kita melihat bahwa ternyata itu syarat buah naga berbuah itu harus kena sinar matahari lebih dari 14 jam. Ketika di musim itu terpenuhi, tetapi kalau di luar musim, ketika matahari di utara khatulistiwa itu tidak terpenuhi, makanya harus ada penambahan sinar. Dan ini tidak begitu aja terjadi, tetapi karena penelitian kita mencoba bereksperimen, pernah gagal juga, dan akhirnya kita bisa menemukan SPOP yang benar sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang buah naga kita bisa berbuah sepanjang tahun, tiap bulan. Kalau buah naga ini dalam pertumbuhan itu harus memakai N tinggi, biasanya kita memakai urea. Tetapi kalau sudah berproduksi seperti ini, kita harus memakai pupuk yang berkualitas dan Ponska Plus sudah sangat cocok untuk buah naga. Kalau dulu sebelum buah naga ini kita pakai pupuk Ponska biasa karena memang subsidi dulu memang boleh semuanya, tetapi dalam berkelanjutannya kalau ingin berproduksi secara maksimal ya kita harus memakai pupuk non subsidi, dan Ponska Plus sangat cocok untuk itu. Pada waktu itu saya lulus SMA, saya ingin cari modal lah, nggak mau jadi petani. Dari modal saya ke luar negeri,
bagaimana nanti di suatu saat bisa menjadi usaha. Kemudian pada tahun 2010 itu saya pulang, itu saya mendatangkan benih buah naga. Ini sebenarnya saya lihatnya dulu itu di luar negeri, ada buah naga di luar negeri sudah biasa lah, di Taiwan atau di Korea sudah biasa. Kemudian kita dengan teman-teman itu mendatangkan buah naga, waktu itu bibitnya itu dari Sumatera. Waktu kita tanam karena kita ingin sesuatu yang beda di petani, dan saya menggeluti buah naga. Ketika saya melihat potensi dari 1/4 hektar ini, kok bagus sekali. Pertama, dari respon pasar yang luar biasa. Kedua, produktivitas tanaman ini sangat cepat sekali, karena bisa panen tiap bulan. Nah, setelah itu, saya merasakan ada yang lain di buah naga ini. Ibaratnya nggak seperti tanaman yang lain, karena di tanaman yang lain biasanya nanem, setelah panen nanam lagi kan, seperti panen nanam. Buah naga enggak, sekali nanam tiap bulan panen, itu buah naga. Kita titipkan buah naga ini ke pengirim-pengirim buah ke pasar, seperti di Bandung, Jogja, kita titipin, kenalkan buah naga di pasar kalian. Dulu aja yang cuma di Jakarta, sekarang bisa kirim ke Bandung, ke Jogja, ke Bali, ke seluruh, bahkan sekarang sampai terbuka di seluruh Indonesia. Itu perjuangan kita dari membuka pasar. Dulu awalnya paling cuma puluhan hektar, saya aja cuma 1/4 hektar waktu itu. Saya memulai menanam buah naga ini dari 1/4 hektar, kemudian kita tambah hingga sekarang saya punya 5 hektar lebih. Nah, dan dulu pun yang teman-teman yang hanya total di Banyuwangi puluhan hektar, karena memang perkembangannya sangat pesat, petani menerima dan potensinya luar biasa, sekarang ada sekitar 5.000 hektar lebih. Penghargaan yang tertinggi mungkin dari Pan-RB ya, perlampuan di buah naga ini kan, puting sinaga. Puting sinaga itu adalah penggunaan lampu tingkatkan hasil buah naga. Itu karena saya berhasil untuk mengembangkan buah naga ini dengan lampu yang sebelumnya cuma musim, sekarang bisa panen di luar musim dan sepanjang tahun. Kedua, saya bisa mengedukasi semua petani untuk menggunakan teknologi ini, karena ada hasil. Tanpa hasil mereka tak akan memakai perlampuan. Kemudian dari Bupati juga mendapatkan penghargaan sebagai motivator petani milenial tahun 2021. Kemudian dipercaya untuk mengadakan festival buah naga pertama di Indonesia tahun 2002, juga didatangi oleh Bupati secara langsung pada saat itu, dan itulah setidaknya. Kemudian menjadi langganan narasumber di berbagai instansi pemerintah, terutama untuk masalah buah naga. Setiap orang itu pasti akan punya episode di bawah, dan ketika kita ada di salah satu episode yang di bawah atau kurang beruntung, kita harus bisa keluar dari zona. Kita harus terus berinovasi karena dunia ini terus berubah. Informasi, teknologi terus berkembang dan kita harus mengikuti semua itu. Bangga menjadi petani adalah ketika petani itu pengusaha, petani itu bebas, itu yang menjadi kebanggaan bagi saya. Kalau saya mungkin di buah naga, saya bangga. Kalau mungkin di daerah lain mungkin tebu, banggalah dengan tebu, dengan inovasi-inovasimu. Seperti saya, ibaratnya kalau lampu ini yang dulunya 6 bulan panen, 6 bulan tidak panen, sekarang menjadi 1 tahun panen terus. Mungkin untuk tebu yang dulunya itu panennya cuma 2 meter, bisa diperpanjang menjadi 4 meter. Kan seperti itu, ada inovasi, coba gali, pasti ada. Mungkin juga di petani-petani yang lain seperti teh yang panennya mungkin metiknya seminggu sekali menjadi seminggu 2 kali. Itu pasti ada inovasi yang misteri di situ ada.